Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom. Saya mau menyapa bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menyaksikan lewat YouTube pada pagi hari ini dimanapun Anda berada. Saya percaya berkat yang sama yang akan kita terima pada pagi hari ini. Mari saudara-saudari, kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Di minggu terakhir di bulan Januari, saya percaya anugerahnya tetap ada bagi setiap kita, amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus yang manis. Kami bersyukur Tuhan untuk hari baru yang masih Engkau berikan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyapa-Mu Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu lebih lagi kepadamu Yesus. Biarlah ibadah kami pada pagi hari Tuhan menyenangkan hati Engkau Yesus. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertandingan pada akhirnya. Dan biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Seperti Engkau besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segala
pujian. Hanya Engkau yang layak dimuliakan dan ditinggikan, Yesus. Hanya Engkau yang termanis di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebab hanya Engkau, Bapa, satu-satunya kekuatan bagi kami. Satu-satunya yang dapat kami andalkan, Yesus. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari katakan lebih lagi, Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwa, buat jiwa, Amin. Buat jiwaku, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan nyatakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Mari katakan sekali lagi, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cintakan, ku cinta selamanya.
Mari yang mau terus bernyanyi bagi Tuhan, yang mau memuji namanya, sama-sama katakan amin. Wow, Tuhan Yesus luar biasa, amin. Tuhan Yesus luar biasa. Boleh tengok kanan kirimu dan katakan, engkau luar biasa, aku pun luar biasa. Sebab kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Mari kita mau terus bernyanyi bagi Tuhan, sebab Dia gunung batu bagi hidup kita. Hey, mari kita mau tepuk tangan sama-sama. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, pegangkanku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mari katakan, kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Jamin hidupku, dan kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, pegangkanku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Hanya Engkau Tuhan yang benar, sekarang dan sampai selama-lamanya, Yesus. Kami tetap percaya, walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, pegangkanku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau
jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan Kau terbesar, besar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari katakan, aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, besar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Memuji-Mu Tuhan selama-lamanya. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajar semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Wow, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau terlalu luar biasa. Kami bisa melewati Tuhan selama 3 tahun ini, selama pandemi. Semua karena kemurahan-Mu Yesus, anugerah-Mu yang selalu baru bagi setiap kami. Pagi hari ini kami rindu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kiranya Engkau bukakan hati pikiran kami Yesus, sehingga kami mengerti apa yang ingin Kau sampaikan. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena
kuatku, namun karena Roh-Mu ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari katakan, semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan
Bapa, kami rindu menyenangkan, rindu semakin memuji, memuja, menyembah, menyanjung tinggi diri-Mu. Yesusku, tiada yang lain terpuji, tersanjung, termulia, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, Raja kemuliaan, Raja kehidupan kami. Haleluya. Semesta memuji-Mu, terlebih kami umat tebusan, milik kekal-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesusku, haleluya, glory. Hianaya seanaya lalala, hianaya sando, hianaya sangka, hena hapa hasia, hena yana makara sundi, diando. Terima kasih Bapa. Haleluya. Minna hasya hena hamaku, hena makara sundi. Haleluya, glory. Tiada yang lain, Yesuslah saja kekasih jiwa kami. Rindu semakin berkenan menyenangkan-Mu, rindu mendekat melekat bahkan di hati-Mu, ya Yesusku. Haleluya, Lord mina hasyahe namaku. Terima kasih Bapa untuk saat indah dalam lawatan Tuhan pagi hari ini. Dalam pujian dan sembah kami diberkati, kami juga dipersiapkan untuk menyambut Tuhan melalui pemberitaan firman, dan kini kami telah siap. Pujian penyembahan menjadikan hati kami tanah baik, tanah subur bagi benih yang akan ditabur, yakni firman Tuhan. Dan firman adalah pribadi Tuhan sendiri. Kuasa firman sangat sempurna dan tidak akan pernah kembali sia-sia. Karenanya cengkeram kami dari awal, pertengahan hingga akhir, buat kami mengerti, dan dalam anugerah Tuhan sajalah kami melakukannya. Kami semakin rindu hidup menyenangkan-Mu ya Tuhan. Karenanya ruangan ini sudah dipercik dengan darah Yesus, seleluasa mungkin beracara dan menjamah kehidupan setiap kami. Berbicara ya Bapa, kami siap duduk diam dan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pun berdoa. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Kyonghi. Haleluya. Puji Tuhan. Senang jumpa lagi, dan saya merasa hari ini hari bersejarah. Saya lihat catatan 30 Januari 2001 mula pertama saya bertugas di Sungai Yordan. Ini 29 Januari bukan? Berarti besok saya merayakan 22 tahun bertugas di Sungai Yordan. Haleluya. Oh haleluya, puji Tuhan. Ini undangan ke-70. Ada catatannya saudaraku ya. Di dalam 70 kegiatan, di dalamnya ada 20 WBI dan 1 kaum pria. Tapi saya udah gak ketemu lagi kaum pria dan WBI-nya. Tapi yang penting umum kita jumpa ya. Haleluya. Baik, kita sudah diberkati dalam pujian penyembahan, saatnya firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita setuju untuk mengatakan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Setuju ya? Amin. Puji Tuhan. Baik. Memang kalimat ini terambil dari Roma 11:36b, tapi bacanya dari Roma 11:33 hingga 36. Roma 11 ayat 33 hingga 36 tolong tampilkan di layar karena saya tidak munculkan di PPT. Boleh bantu? Roma 11 ayat 33 hingga 36. Oke. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya?
Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mulanya saya khotbahkan langsung dari Roma 11:36b. Namun ketika saya coba pelajari kembali dan mengadakan komparatif studi, saya menemukan bahwa Alkitab berbahasa Inggris khususnya NIV, New International Version, memisahkan bagian ini dengan tema, dengan judul doksologi, khusus NIV. Dan Alkitab berbahasa Indonesia, khususnya APHB, Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, saya temukan juga dipisahkan tersendiri dengan judul yang sama, doksologi. Apakah gerangan doksologi? Doksologi ya ternyata gabungan dua kata. Tolong munculkan next. Nah ini dia, kurang besar ya. Doksa dan logos. Doksa itu nyanyian kemuliaan. Sementara logos itu bicara firman yang berbicara. Artinya kalau nyanyian ini benar dipersembahkan dengan segenap hati, maka Allah yang adalah firman akan memperkenalkan dirinya. Oke? Jadi ini bagian dari doksologi. Nyanyian kemuliaan, kalau benar untuk kemuliaan Allah Bapa kita, maka Allah hadir dan memperkenalkan dirinya. Dari mana asal muasal? Ternyata dari sinagog Yahudi, dan mereka sudah melakukannya ribuan tahun turun-temurun. Dan gereja Tuhan mengadopsinya. Memang di gereja Haleluya nggak nampak, nggak terlampau nampak. Tapi kalau di gereja Protestan, apalagi gereja Katolik, sangat nampak, saudara-saudara ya. Nah yang penting apa gunanya agar kita, kesimpulan akhir adalah segala kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Oke. Nyanyian ini ternyata bukan nyanyian panjang saudaraku, makanya disebut himne, dari bahasa Yunani himnos, yang diterjemahkan sebagai, ini dia ya, yang diterjemahkan sebagai gita puja, bukan gita puji. Kenapakah? Nanti akan dijelaskan ya. Inilah nyanyian rohani yang sengaja dikarang secara khusus untuk Allah yang kita sembah ya. Dan himnos ternyata gabungan tiga unsur ya, unsur musik, notasi, sastra, lirik, teologi, berarti Allah yang sedang memperkenalkan atau diperkenalkan. Mari kita lihat targetnya untuk apakah gerangan ya. Memang benar ditujukan kepada Allah, namun ada target yang ingin dicapai. Harap-harap tiga-tiganya melekat pada kita. Sebab kalau tiga-tiganya benar melekat pada kita, maka bisa disimpulkan bahwa kita umat percaya yang ingin berkata, apapun yang terjadi, segala kemuliaan bagi Tuhanku. Tidak hanya bagiku setahun 2 tahun, tapi seumur hidup, bahkan turun-temurun. Karena orang tua beriman, anak cucu 3, 4 diberkati Tuhan. Amin. Kita mendambakan bahwa ada warisan iman yang turun pada anak kita, cucu kita, buyut kita, sampai generasi yang keempat. Mereka tercipta menjadi seorang Kristen yang apapun yang terjadi, dia akan berkata, segala puji untukmu Tuhan. Amin. Karenanya ada 3 hal yang ingin dicapai. Yang pertama, untuk menggambarkan keagungan dan kebesaran Tuhan. Bapak Ibu, coba kita melihat keberadaan kita masing-masing. Ya, contohnya harus yang ekstrim, atas, bawah. Kalau yang standar nggak terlampau kelihatan. Mungkin ketika kita sukses, ketika kita gagal, ketika sehat, ketika sakit, ketika kantong tebal, kantong kempes. Ya kan? Adakah ke arah manapun ada gambaran bahwa Tuhan diagungkan, dibesarkan? Sebab kadang-kadang nih, contoh yang ke atas, kita semakin kaya, jaya, mulia. Benarkah ketika orang melihat Tuhan dibesarkan, diagungkan? Sebab kadang-kadang ada orang Kristen ketika nggak punya apa-apa, maaf kalau sedang dalam kondisi yang paling memprihatinkan, pakai bahasa kasar, kere. Jangan ada yang tersinggung, saya tidak menyinggung siapapun. Ya, iman Kristen dalam kondisi apapun akan berkata, Tuhanku adalah alamat tepat bahkan satu-satunya dari seluruh kerinduan, harap dan pergumulan. Setuju nggak? Setuju ya? Ketika kita nggak punya apa-apa, maka situasinya Tuhan segalanya.
Benarkah ketika kita punya segalanya, Tuhan tetap segalanya? Tuhan tetap dibesarkan, diagungkan? Takutnya ada sekelompok Kristen yang sebutannya kacang lupa kulit. Zaman gak punya apa-apa, Tuhan segalanya, bangun paginya pun sesuai dengan firman, membangunkan fajar. Anda termasuk Kristen yang membangunkan fajar, doa pagi? Lumayan beberapa amin ya, kelihatannya selebihnya bangsawan ya, bongso tangyawan ya. Anda dibangunkan fajar, bukan fajar anaknya Pak Slamet saudaraku ya. Kan bisa Fajar Santoso kan bisa ya saudaraku ya. Nah harusnya kita membangunkan fajar, memang layak demikian agar semua berkat yang datang dari tempat yang maha tinggi, dalam PL sebutannya mana. Betul? Maka itu mensejahterakan. Tapi kalau engkau sudah beraktivitas atau menghadap Tuhan setelah matahari terbit, takutnya sebanyak apapun kadaluarsa tidak mendatangkan sejahtera. Pastikan berkat yang pada kita datang dari Tuhan. Setuju saudaraku? Nah, zaman gak punya apa-apa, bangunnya pun jam 4. Tuhan segalanya, nangis pun 3 mata air. Air mata, air hidung, air mulut. Serius doanya ya, pokoknya pakai prinsip Alkitab, hancur hati. Oh Tuhan kau segalanya, tanpa Tuhan bukan siapa-siapa, bersama Tuhan perkara besar terjadi. Tuhan mendengar doa dan pasti menjawab. Tepat di waktu Tuhan, selalu tepat di waktu Tuhan, kairos Tuhan, amin. Tingkap langit dibuka, anugerah rahmat dicurahkan, tapi sayang ketika semakin sukses, Tuhan tidak menjadi segalanya. Lebih sibuk pada berkat, tapi tidak sibuk pada sumbernya, pada pemberinya. Maksud dari doksologi adalah agar di dalam diri kita ketika orang lihat ini orang sehebat apapun selalu bilang karena Tuhan. Kan kita seringkali dipuji sama orang-orang yang kenal. Ih gua kenal lu, dulunya nggak ada apa-apanya lu, gua nggak ngira jadi seperti ini. Dan kita akan berkata karena anugerah aku ada. Ah sombong lu, sok rohani banget lu, mentang-mentang orang gereja. Lalu? Tapi kita akan terus berkata dan mengatakan dengan tegas, hanya karena Tuhan aku ada. Sehingga orang akan melihat benar orang Kristen beda. Dia apapun yang ada padanya, dia katakan karena Tuhan, tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Amin saudaraku? Itu kalau ketika di atas. Tapi bagaimana ketika Tuhan izinkan pergumulan tidak kunjung selesai, sakit tidak kunjung sembuh, kantong kosong tetap kosong. Kan tadi pas di atas saya sempat ngobrol sedikit ya tentang awalan. Ini kan tahun ke-38 saya jadi hamba Allah. Awalannya kan tidak mudah. Saya 4 tahun 4 bulan itu kering kerontang. Kering kerontang. Setelah meninggalkan gaji besar sebagai akuntan perusahaan Amerika ya. Ternyata cuma dapat gaji haleluya, jumlahnya puji Tuhan. Getirnya minta ampun ya, tapi untung Tuhan hibur, Tuhan kuatkan ya. Ini bertahan sampai hari ini dan hukum kemuliaannya pun jalan. Jalan saudaraku ya. Walaupun kadang-kadang dalam situasi kepepet sekalipun tetap ada solusi, tetap breakthrough bersama Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketika kita terpuruk dan orang akan berkata, percuma jadi jemaat Sungai Yordan. Sungai Yordan ngalir, lu nggak ngalir kelihatannya. Sungai namanya sungai ya kan saudara-saudara. Nggak ada apa-apanya, nggak ada perkembangan sama sekali. Anda akan berkata, nggak masalah. Tuhan terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Alah, omong kosong. Tapi sayang kalimat itu kan seringkali menghilangkan kalimat penutup ya. Kita kan percaya bahwa Allah terlibat dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Betul, untuk siapa? Bagi mereka yang mengasihi dia. Kalimat terakhir, orang yang mengasihi dia itu yang bagaimana? Ternyata yang terpanggil dalam rencananya. Artinya apa saja yang terjadi percaya izin Tuhan. Kalau ini dikehendaki Tuhan, kalau ini dalam perkenanan Tuhan, aku percaya segetir apapun ada maksud baik Tuhan. Sehingga dalam keadaan yang paling terpuruk tetap orang lihat ada keagungan dan kebesaran. Kristen gak ada matinya, gila. Pakai bahasa Jakarta gila tahu. Halo? Maaf kan saya orang Betawi, orang Jakarta. Lahir Jakarta kan boleh dong saya Betawi. Betawi aspal. Saudara-saudara, iya, kita mau situasi apapun akan memuliakan Tuhan. Amin. Kenapa ada doksologi? Ketika kita benar persembahkan, maka Tuhan memperkenalkan diri.
Agar dilihat di arah manapun, termasuk kita terpuruk, enggak pernah berprasangka buruk dengan Tuhan, enggak pernah curiga apapun dengan Tuhan, apalagi menjauh dari Tuhan. Sembari waspada, kita ada di tahun 23 yang katanya tahun kelam. Sekelam apapun, segelap apapun, percayalah, orang yang terus memuliakan Tuhan dibedakan. Amin. Nah, karenanya kita punya prinsip, seharusnya punya prinsip ya. Yang kedua, agar kita menjadi seorang pemuja, betapa kita memujanya. Kan tadi kesimpulannya kita puja, bukan kita puji. Rasanya di tema yang lain sudah ulang-ulang saya jelaskan, beda puji dan puja. Kenapa Kristen memuji Tuhan, Tuhan memuji Tuhan? Karena Tuhan baik. Kata Tuhan baik seringkali sama dengan berkat. Kesimpulan akhir, kalau Anda tetap jadi pemuji, tidak pernah naik jadi pemuja, penyembah Tuhan, Anda iman upahan. Halo? Ya, iman upahan. Apa saja dikaitkan dengan berkat. No, kita harus naik kelas. Kita bukan lagi pemuji, kita pemuja. Kalau kita pemuja, konsentrasinya bukan pada berkat, tapi pada sumber, pada Tuhan itu sendiri. Karena pemuji seringkali bertanya, mana berkatmu? Tapi kalau pemuja, dia bertanya pada dirinya, apa yang kau persembahkan untuk Tuhan dan yang terbaik. Beda pemuja, kan suami istri ini dulunya kan saling jatuh cinta kan. Dalam tingkat pemujaan sehingga berani berkata, kau segalanya untukku, tidak ada yang boleh mendekat. Kalau berani mendekat, langkai dulu mayatku. Pria, ya kan. Suka begitu kan? Nggak ngaku ya, lupa anda. Begitu sekian lama jadi pasangan ternyata sudah nggak istimewa. Istri harus tetap istimewa bapak-bapak. Nggak banyak amin ya, kumpulan orang terluka ternyata. Ya, nah saudara-saudara, jadi kalau sudah mencapai sampai tingkat pemujaan, yang ada pengorbanan. Kesiapan bayar harga. Kesiapan untuk memberi yang terbaik bagi Bapa. Amin. Upayakan terus dari waktu ke waktu. Ya, saya terus berusaha lah setidaknya dalam program misi. Terakhir misi sudah 573 ya. Saya sih berharap sih Anda berlomba-lomba. Saya sepakat sama istri Mami. Kita kan sudah generasi lansia nih. Dua-duanya lak caplak. Swita 6 you know. Kita berdua sudah putuskan hari tua kita. Mari semakin banyak kita berbuat baik. Sebanyak mungkin, mari berpacu. Walaupun kadang-kadang sudah mepet sekalipun, ayo tetap berpacu. Ya, nah yang paling dekat nih, sekarang mereka sangat kekeringan gara-gara peristiwa pertolongannya dari Dr. Stephen Tong tuh tenda-tenda di robek itu kan. Banyak yang mundur, jadi mereka benar-benar dalam kondisi yang sangat-sangat prihatin ya. Tenda-tenda plastik nih gempa Cianjur, kami sudah 4 kali. Ada yang memicu awal ya, sehingga kita bisa laksanakan kedua, ketiga, keempat, nanti tanggal 8 yang kelima kali. Heran dipicu sekali, merambat yang kedua, ketiga, keempat, tanggal 8 akan yang kelima kali. Sudah hadir di tengah mereka. Mereka tahu kita Kristen, kita berbagi kasih, dan saya percaya firman Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Amin. Karena tiap pagi di komunitas imam kami berdoa 85% Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Kami bersikeras 85%. Ya, kami percaya kalau kita pendoa yang tangguh, negeri ini akan dimenangkan. Amin, saudaraku. Jangan hanya minta berkat, mari berbuat untuk kerajaan. Berikan yang terbaik. Aku bukan lagi pemujimu Tuhan, akulah pemujamu. Amin. Oke, yang ketiga. Kenapakah gerangan hal ini terus dilakukan? Dimulai dengan bangsa pilihan di sinagog sampai hari ini. Supaya kita punya rasa syukur yang mendalam sebagai umat Tuhan. Coba ketika Anda masuk ke ruangan ini tempat ibadah, ada nggak rasa syukur yang mendalam? Aduh Tuhan, aku bersyukur boleh menjadi umat-Mu. Aku mendapatkan kepastian. Di luar sana, saingan terdekat, moga-moga. Malah dihimbau, doakan pemimpinmu. Pemimpinku nggak perlu didoakan. Beliau pendoa syafaat bagiku. Nggak paham ya? Oke. Saingan terdekat, kamu pasti selamat masuk surga. Moga-moga. Bahasa aslinya nggak boleh keluar soalnya rada sensitif hari-hari ini.
Nanti kita merendahkan, no, kita kan Indonesia yang satu ya. Jadi kita mesti antar kita halangan sendiri. Ya, dalam Kristus Tuhan bukan moga-moga, nggak abu-abu, pasti. Memang ada catatannya jangan buang permata ke kandang babi. Kalau keselamatan yang mahal tak terbeli ke Anda yang membuangnya, bukan salah sang juru selamat. Anda yang menginjak-injak anugerah. Kalau Anda menghormatinya, Anda pasti bersyukur, aduh Tuhan, siapakah aku ini? Apalagi saya dulunya bejat, ya, bisa diselamatkan jadi hamba Allah, wih, anugerah. Anda kelihatannya kudus dari sononya, jadi ya nggak terlampau rasa ya. Kalau saya bejat dari sononya, jadi rasa banget gitu ya. Susah kadang-kadang khotbah buat kalangan kudus ini susah. Kalau Anda masuk dengan penuh syukur, ada pujian yang terbaik. Ada penyembahan yang hikmat, ada haus dan lapar akan sabda. Kenapa? Syukur. Syukur itu tanda kedewasaan. Betul. Kalau Anda gagal bersyukur, Anda tetap kanak-kanak sampai kapanpun. Makanya ada doksologi. Ya, artinya supaya kita ini selalu yang pertama mengagungkan, membesarkan. Yang kedua, kita mencapai tingkat pemujaan. Yang keempat, bersyukur. Tuhan terima kasih. Akan kupersembahkan yang terbaik. Amin. Dalam doa Bapa kami ada contoh doksologi. Ini kalimat penutup kan. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Tapi dalam bentuk nyanyian pendek, himne. Ya. Kalau di kita jarang. Kalau di Protestan ya pun di Katolik hal doksologi ini sering atau banyak dilakukan ya. Maaf, ini kenangan lama, mungkin nadanya nggak tepat-tepat amat ya. Ini kan contoh doksologi. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Itulah doksologi. Itulah himne. Ya, sayangnya nih kita justru gereja haleluya jarang melakukannya. Padahal kalimat pendek ini bisa nancep. Oh iya, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Ini hanya satu contoh. Oke, mari kita masuk dalam pemahaman kemuliaan itu sendiri. Kita bisa lihat dari PL dan PB. Kalau menurut perjanjian lama dari bahasa Ibrani, ya, tolong munculkan. Ternyata kemuliaan yang bahasa Inggrisnya glory itu dalam bahasa Ibrani kabot. Dalam bahasa Yunaninya doxa. Oke. Saya mulai dengan PL, sudut pandang perjanjian lama, kabot. Nah, kalau bicara PL utamanya Allah. Tapi begitu bicara PB umat. Apa jadi kalau ada umat yang benar memuliakan Allah? Nah, ini akan muncul. Nah, ternyata bicara kabot, kemuliaan. Di dalam kabot ada 4 hal. Mulia, agung, makmur, limpah. Kemuliaan, keagungan, kemakmuran, kelimpahan. Oke. Mulia. Saya telusuri pemahaman mulia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mulia itu tinggi. Karena berkaitan dengan martabat, kedudukan, pangkat atau jabatan seseorang. Jadi kalau disebut tertinggi, termulia, berarti berkaitan dengan kehormatan. Tertinggi itu termulia. Memang Yesusku tertinggi termulia? Iya, raja di atas segala raja. Apa dampaknya kalau Anda benar mengakui Yesus raja di atas segala raja? Enggak ada yang setanding, enggak ada yang sebanding, dan kita sesuai dengan lagu kita, yang terutama di dalam hidup ini Engkau diutamakan Tuhan. Berarti enggak ada berhala. Enggak ada yang setara. Loh, hari-hari ini kan ada lagu yang sedang populer, ojo mbok bandingke. Halo? Wong RI 1 aja enggak ada tandingan, apalagi Yesusku. Enggak, amin ya, banyak WNA hadir hari ini. RI 1 kita kan bangun luar biasa sampai diakui di dunia internasional. Muncul lagu ojo mbok bandingke waktu kemerdekaan. Wih, Anda nggak nonton TV Anda ya, cuman buka Alkitab aja. Minta ampun Anda ini ya. Iya,
Jangan coba Anda bandingkan, karena Yesusku tidak ada tandingan. Yesusku raja di atas segala raja. Pentingnya adalah kalau ia merupakan yang utama dan terutama, nggak ada setaranya, nggak ada berhala. Ingat ya, berhala masa modern bukan lagi tentang jimat, kuburan keramat, tradisi turun-temurun dan seterusnya. Kesimpulan berhala masa kini, apa saja yang dianggap lebih penting dari Tuhan, itu berhala. Bisa pekerjaan, bisa bisnis, bisa hobi, bisa keluarga juga. Iya, kok kamu nggak kebaktian? Sibuk ngurus anak. Nggak takut? Kalau gitu anakku ambil ya. Loh iya, supaya kembali beribadah. Halo? Bapak-bapak, kok nggak kebaktian? Aduh, proyeknya begitu ketat, banyak harus kuselesaikan. Oh gitu. Waktu nggak punya kerjaan, proyek, Tuhan bukakan jalan. Begitu dibukakan jalan, Tuhan ditinggalkan. Apa saja yang dianggap lebih penting dari Tuhan, itu berhala. Halo, ada yang lebih penting? Nggak ngaku, nggak apa-apa. Tuhanku sangat terhormat. Amin. Oh ya, kan saya sudah cerita ulang-ulang dalam misi yang sudah 573, 10 kali hampir game. Mundur? Tidak mundur. Tetap akan maju. Apalagi udah sepakat sama istri. Yuk kita lebih tingkatkan lagi. Loh ya pemahaman di sepupu kan pahala. Walaupun iman kita bukan iman pahala, iman dalam Kristus. Tapi jangan-jangan mentang-mentang Tuhan baik dan yang terbaik kita tidak berbuat apa-apa. Harus sebanding dong. Tuhan berikan yang terbaik, mari kita berjuang untuk yang terbaik. Like father, like son. Bapak pejuang, anak juga pejuang. Nggak amin ya, nggak apa-apa. Beri kekuatan Tuhan. Berpacu dengan waktu, saudaraku. Anda ada hari ini, anugerah. Bagaimana kalau besok sudah hilang dari peredaran? Apa yang kau bisa laporkan? Ternyata tidak banyak catatan. Saya berani bilang, menyedihkan. Bertobat. Ayo berpacu. Buat yang terbaik untuk Sang Raja Kemuliaan. Amin. Ya, ini bicara maha mulia. Yang kedua, keagungan. Keagungan, kebesaran, kemegahan. Tentang apa? Power. Apa artinya maha mulia, raja di atas segala raja? Kalau nggak ada power, itu namanya boneka. Zaman sekarang kan banyak raja tapi tidak berdaulat. Di Indonesia, di Jogja misalnya, ada keraton Jogja. Ada rajanya? Ada, Hamengkubuwono. Dia berdaulat? Enggak. Memang diberi hak jadi gubernur DIY. Tapi tidak berdaulat. Betul enggak? Tidak. Karena ada setaranya, ada DPRD dan lain-lain ya. Nah, begitupun di Inggris yang sekarang siapa ya? Bukan ratu, sekarang udah raja nih, raja. Charles. Di sananya Charles, kalau di Indonesia udah jadi Charles. Charles Raja Guguk dan lain-lain. Sudah si Charles sekarang ya. Aduh ampun ya, rotok ngantuk aku ini. Nah saudara-saudara, dia nggak berdaulat saudara-saudara. Itu raja boneka, tidak dengan Tuhanku. Beliau raja di atas segala raja, kuasanya dahsyat. Lalu apa yang harus muncul? Kalau tadi tidak boleh ada berhala, andalkan dia. Mari berjalan bersama Tuhan. Diharapkan tidak sekedar berjalan, tapi seirama. Terakhir kan kita bicara Amazing Grace ya. Tapi sebelum Amazing Grace, saya khotbah tentang berjalan seirama dengan Tuhan. Mari irama kita disamakan dengan Tuhan. Tidak mudah, tidak mudah. Tapi kalau engkau tidak mengupayakan, tidak akan pernah bisa. Setuju? Perjuangkan terus supaya semakin seirama dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak hanya maha mulia, yang kedua maha kuasa. Dua hal ini melekat ya. Kalau di Yesusku raja boneka, malu saya. Tapi Yesusku sudah duduk di singgasana, powernya membuat kita menerobos semua hambatan, breakthrough di segala bidang. Oke, yang ketiga, makmur. Makmur itu tidak kekurangan suatu apapun, tapi sebatas jasmani rohani dalam pemahaman kebutuhan dasar baik jasmani dan rohani. Makmur itu nggak kekurangan.
sebatas kebutuhan dasar baik jasmani dan rohani. Ya, kesimpulannya adalah kalau kemakmuran bahwa Yesus itu memang alamat dari seluruh kerinduan, harap dan pergumulan. Alamat satu dan tepat. Ya, kalau sampai Allah itu makmur dalam dirinya, makmur sebagai sumber, jangan suka punya alamat yang kedua, ketiga dan lain-lain. Pokoknya apapun masalah kita di kaki Tuhan aja. Setuju? Amin, saudaraku. Ya, zaman sekarang kebutuhan dasar kan makan, minum, pakai. Makan semua sehat, pakai rapi. Tapi kalau sandang, pangan, papan, sandang, pangan, papan. Papan di zaman modern nggak murah. Setuju nggak ya? Ya contoh anak saya kan, anak saya tadinya sebagai ayah saya udah berjuang untuk setelah menikah dia ada tempat tinggal. Tapi anak modern memang beda. Aku nggak mau rumah pemberian papi. Aku mau rumah jerih payah sendiri. Kaget saya. Oke nak, terserah. Tadinya shock saya. Tapi lama-lama bangga juga daripada anak yang terus merengek. Apa-apa minta. Ya, aku mau jerih payahku sendiri. Oke, silahkan. Ya, akhirnya dia sudah lakukan. Dan saya baru tahu. Ternyata di pinggir pun mahal. Hanya 80 meter. Ternyata sudah nilainya sudah M. MM-an you know. Sudah MM-an ada temanya. Lu lagi. Ngerti gak sih? Saking kecilnya. Buka pintu lu. Pindah lu lagi. Iya kan? Ya sudahlah nak. Itu kan memang maumu ya sudah. Baguslah. Ya. Iya kalau sampai di pinggir saja M. Bagaimana mau ke tengah? Kan saya cerita buat Anda. Rumahku rumah mujizat. Satu dari Haji Hari. Satu Kiai Haji Burhanuddin. Bapakku ajaib. Saya nggak mau sebut lagi nilainya. Pokoknya dari waktu ke waktu ngagetin. Untung dari pihak sepupu. Kalau enggak nanti dikira saya ambil perpuluhan. Untung rumah mujizat. Aman saya. Ya kan? Saudara-saudara, Allah kita luar biasa. Amin. Jadi apapun masalahnya jangan coba cari pihak lain. Hanya Yesus satu-satunya. Yang keempat. Ternyata tidak sekedar makmur tapi limpah. Limpah itu tumpah ruah. Ya, kalau makmur itu cukup sebatas kebutuhan dasar kehidupan jasmani pun rohani, itu makmur. Kecukupan tapi sebatas kebutuhan dasar. Tapi limpah, tumpah ruah. Kenapa tumpah? Agar orang sekitar turut menikmati. Halo. Ini bicara peran, ya. Kalau kita umat Tuhan harus jelas perannya. Apa sih perannya? Saya ingatkan lagi ya tentang salib ya. Ada salib kah di sini? Tidak ada. Di manakah salib? Di mana salib? Oh ini dia salib. Salib. Salib itu bicara aku datang bukan untukku, aku datang untukmu. Betul? Kalau Yesus datang bukan untuk dirinya. Kalau Yesus datang untuk dirinya, ada karpet merah digelar. Kalau ia datang untuk dirinya, ada orkestra yang megah. Belum muncul pun dirijennya sudah ambil suara. Begitu Yesus hampir hadir, megah penyambutan dengan trompet sangkala. Yesus lahir di kandang hewan dalam keadaan sederhana. Amin. Tidak untuknya, tapi untuk kita. Mari kita belajar hidup untuk orang lain. Bicara kasih, nggak boleh teori. Kasih harus aplikasi, praktek. Nggak amin ya, oke. Anda masih bangun apa tidur? Bangun, oke. Saudara-saudara, ya limpah ini peran bicara tentang nilai kehidupan. Mari saya gambarkan tapi masa-masa kecil saya ya. Karena dengan diberi peran merasa berharga. Ini kan Januari, baru aja melewatin Desember di mana Natal ceria ada di seluruh dunia termasuk di sini nih, sisanya udah nggak ada, tinggal Kyonghee nih. Ya kan? Tanda-tanda Natal sudah nggak ada jejaknya nih, udah berubah jadi Kyonghee. Oke.
Zaman kecil asal udah September saya udah mulai caper. Mendekati guru-guru sekolah minggu. Zaman saya kecil asal Natalan, drama Natal selalu ada dan selalu berkaitan dengan peristiwa Yesus lahir. Betul? Sekarang sirna. Nggak ada lagi Natal, drama Natal Yesus, kelahiran Yesus. Jadi saya caper. Harapannya terpilih, diberi peran. Kalau saya ditunjuk jadi Papa Yusuf, wih bangga, saya cerita kemana-mana. Nanti Natal, nah datang. Saya Papa Yusuf, papanya Tuhan Yesus. Cerita itu saya kemana-mana. Asal ditunjuk saya cerita kemana-mana. Tapi kan adil, tahun depan kalau tahun itu Yusuf nggak mungkin dapat lagi. Adil. Nah ternyata pas menyebut Yusuf nama saya nggak muncul. Ya, saya berharap dapat lagi gitu kan, bangga itu. Nanti dari September saya udah cerita. Nah ternyata namaku nggak keluar. Berharap Majus. 3 Majus ya kadang pernah dapat, tapi satu ketiga nggak dapat. Nggak dapat. Apa ya? Gembala. Ternyata gembala juga nama orang lain. Aduh, habis. Ternyata masih ada Mbe. Ditunjuk jadi Mbe pun saya seneng karena saya punya peran. Jadi begitu gembala muncul Mbe. Seneng saya. Tapi ada satu ketika di 1 tahun nama saya nggak muncul. Saya cuma duduk dan cuma lihat. Ya aku nggak dapat peran. Nangkep gak sih? Hidup ini ada peran yang harus memuliakan Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, pimpinan perusahaan, siapapun kita punya peran. Jangan sampai peran itu hampa. Apalagi jadi batu sandungan. Waduh, pertanggung jawabnya besar. Ya, jadi limpah itu bicara peran kehidupan. Agar kita berperan. Sebagaimana Allah Bapa dalam Kristus berperan. Oke? Nah ada 4 yang melekat. Dari sisi perjanjian baru, doksa. Ya, kemuliaan itu disebut doksa. Di dalam doksa ada 3 hal. Semarak, cemerlang, masyur. Kalau saja kita seorang yang memuliakan Bapa kita. 1, maha mulia, raja di atas segala raja, nggak ada berhala. Keagungan kebesaran, ya, maha kuasa. Aku mengandalkanmu Tuhan. Makmur, alamat pertolonganku hanya 1. Limpah akan buat peran apapun Tuhan dimuliakan. Kalau benar kita memuliakan Tuhan, pasti ada kesemarakan. Waktu saya temukan kata semarak juga nggak seketika ngerti. Semarak, apa semarak? Saya coba lagi kamus bahasa Indonesia, muncul 4 kata, 2 diantaranya seri dan cerah. Pernah dengar wajah berseri? Pernah dengar hari yang cerah? Kristen kalau memuliakan Tuhan, atmosfernya indah. Wajahnya berseri, hari-harinya cerah walau mendung. Loh, fakta alam semestanya mendung. Tapi ketika dia benar memuliakan Tuhan, wajahnya berseri, optimisme ada padanya. Halo? Coba toleh dulu kiri kanan, ada wajah yang ceria enggak? Yang berseri dan cerah? Saya takutnya jidat lipat muka kencang, hidung mulut balapan. Tuhan melawat lu tahu, jangan gitu caranya. Tuhan hadir aja gagal senang. Di luar sana semakin gagal Anda bersuka cita. Tuhan hadir, amin. Ada di antara saudara nggak berani noleh karena takut. Gak usah noleh lu, muka udah cembetut begitu noleh-noleh. Gak usah ngomong, gue udah tahu. Iya, Anda nggak berani noleh soalnya udah tertuduh langsung. Yang belum lakukan noleh sekarang. Tunjukkan wajah ceriamu. Kalau gagal, Anda tidak termotivasi untuk memuliakan Tuhan. Kalau Anda termotivasi, harimu cerah, wajah ceria, atmosfernya indah. Indah, atmosfer itu sangat diperlukan. Amin. Kalau saja Anda memuliakan Tuhan, cemerlang, kecemerlangan. Cemerlang, pernah dengar kalimat ide cemerlang, pencapaian yang cemerlang. Lalu apa? Capacity.
Apa artinya atmosfer indah kalau tidak berprestasi? Kamu girang anak Tuhan, tapi prestasi nol. Batu sandungan. Halo? Iya, pastikan bersama Tuhan perkara besar pun terjadi pada kairos, pada waktunya. Amin? Iya, semua kita pejuang. Saya juga awal-awal tidak mudah kok di ladang Tuhan. 4 tahun 4 bulan itu sungguh sangat berat harus saya jalani. Tapi terus berjuang, ku persembahkan, berusaha yang terbaik untuk Bapa. Ternyata benar hukum kemuliaannya jalan dia, jalan. Indah bersama Tuhan. Amin. Atmosfer, prestasi. Yang ketiga, kalau Anda memuliakan Tuhan, masyhur. Masyhur itu terkenal, ternama, harum, abadi. Tapi masih ada tambahan yang saya lupa cantumkan. Takkan memudar. Yang namanya kemasyhuran itu terkenal, ternama, harum, abadi. Ya, masih ada tanda kurung harusnya saya cantumkan. Takkan memudar. Ya, saya kasih contoh artis. Satu ketika ada artis yang sangat terkenal. Kita ikut melihat dan hebat. Tapi ada masa di mana dia hilang dari peredaran. Cari. Ternyata jadi tukang mie ayam misalnya. Halo? Ternyata sudah memudar. Popularitasnya sudah sirna. Bersama Tuhan, kalau engkau tetap memuliakan Tuhan, atmosfer indah, berprestasi, tak akan memudar. Anda bagian dari keabadian. Amin. Berbahagialah kalau Anda benar termotivasi memuliakan Tuhan. Mari munculkan ayat tadi, Roma 11 ayat 36. Kenapa kok harus dilakukan? Sebab segala sesuatu adalah, coba sebut apa yang ada. Kesehatan dari mana? Pekerjaan, bisnis dari mana? Dan seterusnya. Iman Kristen berkata, dari Tuhan. Kok bisa? Oleh Dia. Karena Beliau berkenan, maka itu ada. Untuk apa? Berarti maksud dan tujuan. Kepada Dia. Karena bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sadari ada yang pada kita nih karena Tuhan. Kita sehat hari ini beribadah karena Tuhan. Ada yang sedang terbaring loh. Mereka rindu ada di rumah Tuhan. Tapi dalam keadaan yang sangat lemah. Kalau engkau ada di sini, bersyukurlah. Aku bisa jadi umat-Mu Tuhan. Dalam anugerah kesehatan, kepastian selamat, bahkan anugerah rahmat dan berkat. Amin. Sebagai penutup penegasannya, 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Iman Kristen berdasarkan firman, Allah itu menjadi Bapa bagi kita. Makanya dalam Galatia, ya Aba, ya Bapa. Ya. Daripadanya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Daripada Tuhan berasal segala sesuatu. Karena segala sesuatu dari Dia, ya, untuk Dia kita hidup. Halo? Amin. Kasih contoh misalnya ada PTA dan PTB. Kalau orang dapat gaji dari PTA, harusnya hari-hari hidup semua aktivitas untuk PTA. Betul nggak? Jangan sampai dia dapat gaji fasilitas dari PTA, tapi aktivitasnya untuk B. Oh nggak bisa. Segala sesuatu dari Tuhan. Karenanya untuk Tuhan. Amin. Aku hidup. Nah, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan karena Dia kita hidup. Jangankan apa yang ada pada kita, akunya saja karena Tuhan. Aku milik Tuhan sepenuhnya. Bagi Tuhan kemuliaan selama-lamanya. Tuhan berkati. Haleluya. Mari tundukkan kepala, tutup mata, masuk dalam sikap doa dan menyembah Tuhan. Di tengah bangsa pilihan, sudah berlangsung ribuan tahun bahkan hingga kini, apa yang dinamakan doksologi.
mereka mengarang lagu rohani khusus untuk Allah. Dengan harapan kita semua menjadi orang yang sangat memuja dan memuliakan. Kalau Anda seorang yang setuju dengan kalimat, bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Apapun situasinya, maka ada keagungan dan kebesaran Tuhan. Bagimu yang kaya, jangan lupa engkau kaya akan anugerah. Bagimu yang terpuruk, sadarlah ada maksud baik Tuhan di balik semua peristiwa. Asal engkau terpanggil dalam rencananya. Engkau mengakui bahwa apa yang terjadi selalu dalam pengamatan Tuhan. Allahku detail, enggak pernah lalai. Sampai perkara kecil sekalipun, Ia ada di sana. Dia enggak pernah abai, manusia abai. Allahku tidak, cermat sekali. Kalau ada sesuatu yang terjadi, iman Kristen akan berkata, berarti kehendak Tuhan ada di sana. Menyakitkan bisa jadi, tapi imanku tetap berkata Tuhan baik. Endingnya yang terbaik itu yang akan kutemukan. Selalu yang terbaik. Sesuai dengan imanmu, tergantung Anda beriman seperti apa. Kalau Anda curiga, Anda berprasangka buruk, apalagi ambil jarak menjauh dari Tuhan, memang gak mungkin muncul kesimpulan. Gak mungkin ada pelajaran di sana, gak ada. Tapi kalau engkau tetap bersyukur, Tuhanku baik, segala puji untukmu Tuhan, benar. Mau dilambungkan, Tuhan menunjukkan keagungan kebesaran. Mau dijatuhkan, tetap orang melihat Anda sebuah proyek percontohan. Dan kau harus jelaskan pada siapapun, imanku bukan iman upahan. Aku bukan lagi pemuji, akulah pemuja Tuhan. Aku tidak akan mempertanyakan berkat, karena aku tahu Bapa sudah merancang yang terbaik. Yang kupertanyakan adalah apa yang sudah kubuat untuk Tuhan. Yang harus dievaluasi adalah apa yang kau buat. Kalau engkau tetap dengan iman upahan yang ada gerutu, kalau berkatnya kurang, Anda marah. Kalau berkatnya mungkin dibatalkan, Anda ngamuk. Kaget-kaget ada mualaf yang muncul. Anda gagal kenal, sayang sekali. Padahal yang memberikan kepastian selamat hanya satu. Di kolong langit hanya satu nama yang memberi kepastian akan keselamatan. Dalam seluruh tokoh dalam sejarah kehidupan, proklamator selamat hanya satu. Akulah kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Gak ada tokoh lain yang berani memproklamasikan dirinya sebagai Sang Almasih. Hanya satu tokoh. Kok bisa muncul mualaf? Heran saya. Karena engkau iman upahan. Maunya diupahi terus. Hilangkan berkat. Pertanyakan apa yang kau bisa buat. Aku ingin berikan yang terbaik untuk Bapakku. Kita masih di Januari awal tahun. Mari ambil keputusan, bagi Tuhanlah kemuliaan untuk selama-lamanya. Bukan untuk setahun, 2 tahun, seumur hidupku. Tidak. Anakku, cucuku, buyutku, sampai generasi keempat akan kutularkan iman ini. Muliakan Tuhan. Jangan terkecoh dengan segala fasilitas hidup. Kau akan terperangkap di zona nyaman. Dan lupa bahwa hidup ini semata-mata karena anugerah. Mari sembah Tuhan, saudaraku. Sembah Tuhan. Tuhan itu baik. Engkau tidak akan gentar menjalani 11 bulan di depan. Apapun berita tentang tahun 2023, tidak gentar. Kita akan terus berkata, bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Akan kuagungkan, kubesarkan dirimu ya Tuhanku. Akulah pemuja. Bersyukur karena anugerah aku ada dan menjadi umatmu ya Aba ya Bapa. Haleluya, glory. Oh Lord. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu. Glory. Selama-lamanya. Selama-lamanya Yesusku, kekasih jiwaku.
Yesuslah saja pujian kami. Yesus kemuliaan hidup ini. Yesus sesembahan sepanjang masa. Tiada bandingannya. Oh walahase namaku dianmu. Haleluya. Yesusku rindu berjalan bersamamu setiap saat dan waktuku. Yesusku rindu berkenan menyenangkanmu Tuhan. Haleluya glory. Hena hena hamagore. Hena bakra sundia diando. Haleluya. Ya Aba ya Bapa, dalam namamu yang agung ajaib Yesus Tuhan. Oh haleluya. Segala puji untukmu. Glory. Menama kuasea. Menama kerasundi. Diando. Haleluya. Segala puji untukmu Tuhan. Ambil waktu bagimu yang sudah diangkat dalam kecayan kemuliaan tapi gagal bersyukur. Jangan tunggu badai menerpa dan menggulung seluruh hidupmu baru kau sadar. Mari katakan, Tuhan baik karena anugerah Tuhan aku ada. Bagimu yang merasa kecewa dan terluka karena engkau belum diangkat pada kemuliaannya, percayalah ada pelajaran indah di balik semua kejadian. Ada kehendak Tuhan di sana. Tuhan tidak pernah pilih kasih, yang satu dimuliakan, yang lain tidak akan pernah. Mari percaya ada rancangan Tuhan, ada kehendak Tuhan. Karenanya ganti motif. Jangan dengan iman upahan, no. Aku akan memujamu Tuhan. Aku akan sibuk bukan dengan berkat tapi dengan sumber berkat. Haleluya, glory. Haleluya. Tetap menyembah, yang rindu didoakan, mari angkat tanganmu. Roh Kudus Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat. Curahkan fresh anointing, pengurapan baru. Curahkan pengurapan baru di bulan pertama 2023. Sehingga kami diperbaharui stamina kami agar prima kembali. Prima roh kami, prima jiwa kami, prima jasmani kami. Dalam nama Yesus. Haleluya, glory. Isi bencana umatmu ya Aba ya Bapa. Agar hati yang terluka engkau membalutnya. Agar semangat runtuh engkau membangkitkannya. Agar langkah goyah tegak kembali dalam nama Yesus. Haleluya lo. Menalah hasiade. Enama karasudi diando. Haleluya selamanya. Oh. 2, 3 saat engkau hadir dan beracara. Hati hamba menyatu. Untuk setiap kekasih yang mengangkat tangan, hamba kerahkan iman yang kau beri selama ini, agar mereka breakthrough. Mereka mengalami terobosan tingkat mujizat. Yesusku, penasihat yang agung dan mulia, pembela yang tidak akan pernah gagal. Oh Roh Kudus, terpujilah Engkau Bapa. Hena hase hena makuade. Oh haleluya, glory. Haleluya. Selamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terus teguhkan setiap hati kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Dan berkati pendeta Kris Mutu Tuhan untuk firman pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan dimanapun dia melayani. Hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya akan memanggil setiap yang akan dibaptis pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk maju ke depan.
Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini ada 2 orang yang memutuskan untuk dibaptis. Silakan Ibu. Yang pertama Ibu Indarti. Ibu Indarti. Shalom, Bu. Yang kedua Ibu Supina. Ya, shalom Ibu. Baik, Ibu yang mau dibaptis dua-duanya, Ibu Indarti dan Ibu Supina. Ibu akan melakukan suatu tindakan yang bersejarah dalam kehidupan Ibu, di mana Ibu berdua menyerahkan diri hidup kepada Tuhan Yesus. Singkat dari saya, waktu Ibu dibaptis, Ibu melakukan 3 hal penting dalam kehidupan. Yang pertama adalah bertobat, mengakui bahwa kita manusia berdosa dan kita butuh juru selamat. Yang kedua, bahwa kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, Ibu menjadi bagian dari keluarga Allah untuk bergabung di dalam gereja lokal dan Ibu menjadi anggota keluarga Allah. Nah, karena itu saya mau bertanya kepada Ibu Indarti dan Ibu Supina. Dengan kemauan sendiri dan tanpa paksaan siapapun, Ibu mau dibaptis untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Bersedia? Sedia. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita angkat tangan, kita mau berdoa buat Ibu Indarti dan Ibu Supina yang hari ini memutuskan untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh melihat ada 2 orang yang mau menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami tahu Tuhan bukan karena kuat dan gagah mereka Tuhan, bukan atas dasar kemauan mereka sendiri, tetapi karena kasih-Mu yang melimpah itu Tuhan, dicurahkan atas mereka, sehingga mereka boleh mengecap kasih karunia itu Tuhan, dan mereka boleh menerima Kristus dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur boleh melihat bahwa kasih-Mu masih nyata di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan boleh ada Tuhan di tengah-tengah kami. Dengan kehadiran 2 orang ibu ini yang mau menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini kami berdoa dan menumpangkan tangan atas mereka. Biarlah dengan iman mereka Tuhan, Kristus semakin bertumbuh di dalam hati mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, hari demi hari mereka terus bertumbuh di dalam kasih Kristus, karena Kristus yang bertahta atas hidup mereka, sehingga mereka semakin hari memahami betapa panjangnya dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus, sehingga mereka tidak akan pernah memungkiri bahwa Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala hikmat pengertian turun atas mereka setiap hari, sehingga mereka Tuhan mengerti kehendak-Mu, apa yang baik, yang benar dan yang sempurna dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka semakin hari semakin dilayakkan di hadapan-Mu sebagai anak-anak-Mu yang terkasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kehidupan mereka terus berbuah-buah dan melakukan pekerjaan baik, sehingga kehidupan mereka memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Aku juga berdoa Tuhan, biar mereka terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, baik di lewat gereja lokal di tempat ini, lewat komunitas sel yang ada Tuhan. Mereka boleh bertumbuh dan semakin berbuah Tuhan. Dan terlebih kami minta daripada-Mu Tuhan, biarlah segala kuasa dari surga turun atas mereka Tuhan, sehingga mereka sanggup menanggung segala perkara dalam kehidupan ini dengan tekun dan sabar, dan mereka terus menjadi berkat dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus beracara di tengah-tengah mereka, keluarga mereka Tuhan. Dan kalau ada anggota keluarga yang belum diselamatkan, kami berdoa Tuhan, 1 orang diselamatkan sesuai janji firman-Mu, maka seisi keluarga akan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat ya Bu. Berkati. Silakan. Lanjut nanti ikut Pak.
Kita akan melihat pengumuman lewat multimedia, saya persilahkan. Shalom saudaraku, berikut sekilas informasi hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Pendeta Chris Muntu yang telah melayani pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan maupun keluarga, memberikan kesehatan, kebahagiaan, serta terus setia dalam melayani Tuhan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan, baik perpuluhan, persembahan misi, persembahan kasih, gedung, diakonia, ucapan syukur, dan sebagainya. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas segala kebaikan dan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat-Nya sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati. Pemberian kolekte atau persembahan dapat dilakukan melalui kotak-kotak persembahan yang tersedia dekat pintu masuk dan keluar. Juga dapat melalui scan barcode atau QRIS atau melalui mesin edisi di ruang sekretariat dengan petugas. Doa pagi diadakan di gereja kita setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi bertempat di Gedung Serbaguna lantai 4. Gereja menyediakan pelayanan kunjungan yang diadakan setiap hari Selasa pagi bagi jemaat yang sakit maupun ada masalah dan membutuhkan kunjungan serta dukungan doa dapat menghubungi Bapak Bong Loihin di nomor telepon yang tertera di layar ini. Untuk informasi yang berkenaan dengan komsel atau home bisa menghubungi Bapak Handri di nomor telepon yang tertera di layar ini. Ibadah usia bijak senior kembali diadakan pada hari Rabu 8 Februari 2023 pukul 10 pagi. Mari kami mengundang Bapak Ibu usia bijak untuk bergabung di dalam ibadah ini. Untuk ibadah minggu depan, tanggal 5 Februari 2023 akan dilayani hambanya Pendeta Poltak IEB Sibarani pada ibadah pertama pukul 7.30 dan Evangelis Helena Ahanan pada ibadah kedua pukul 10. Halo adik-adik, datang ya di ibadah sekolah minggu Star Kids pada pukul 10 pagi di Gedung Serbaguna lantai 2. Untuk pertanyaan dan informasi lainnya bisa hubungi ke Albert juga Kak Jimmy di nomor telepon yang tertera di layar ini. Buat teman-teman remaja ada ibadah Start and Slow yang diadakan pukul 10 pagi di Gedung Serbaguna lantai 3. Untuk pertanyaan dan lain-lain bisa ditanyakan kepada Kak Yakub juga Kak Jimmy. Sampai jumpa. Ibadah NLC New Life Community untuk anak muda, pasangan muda, dan profesional muda diadakan setiap hari Minggu di lantai 3 Gedung Serbaguna pukul 10 pagi. Kami tunggu kehadirannya. Gereja akan mengadakan doa pengurapan secara onsite bersama Pendeta Marsudi Hardono pada hari Jumat 3 Februari 2023 pukul 7 malam di gereja. Doa ini terbuka untuk umum. Mari kami menghimbau para pekerja dan jemaat untuk bisa bergabung bersama di dalam doa pengurapan ini. Mengenai parkir kendaraan diharapkan jangan direm tangan. Tidak parkir di depan rumah tetangga. Apabila kendaraan diparkir secara paralel dan membutuhkan batu ganjalan bisa mencari hansip yang bertugas. Terima kasih atas kerjasamanya. Demikian informasi kita hari ini. Tetaplah bersuka cita, tetap semangat, selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa mengucap syukur. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari. Mari kita mau angkat tangan kita dan sama-sama katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
mengucap syukur dan terima kasih atas hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Atas pengurapan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa setiap kami adalah ciptaan-Mu. Sehingga Tuhan mengingatkan bagaimana kami harus hidup. Yaitu segala kemuliaan hanya bagi Dia untuk selama-lamanya. Dan kami percaya kemurahan Allah mengalir bagi setiap kami. Karena iman kami kepada Tuhan bahwa biarlah kami semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Haleluya. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Kris Mutu, yang sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah kami percaya firman yang ditaburkan boleh menjadi rema bagi setiap kami. Dan kami bukan sebagai pendengar saja, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, terus Tuhan berikan hikmat pewahyuan. Dimanapun di dalam pelayanannya Tuhan memberkati, Tuhan melindungi. Khususnya di dalam pelayanan misi, Tuhan kami percaya Tuhan mencukupkan dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan menyertai dia. Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertai. Terima kasih Tuhan. Saudara terkasih, kebaktian kita sudah selesai. Arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang berkelimpahan, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan rahmat-Nya selalu baru bagi saudara. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara. Kasih karunia Tuhan tidak pernah ada habis-habisnya bagi setiap kita. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan diberkatilah keluarga saudara, diberkati kesehatan saudara, diberkati usaha mata pencarian saudara. Dan apapun yang saudara lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan jangan lupa menjadi berkat bagi orang di sekitar kita, agar supaya kita boleh menjadi terang, menjadi garam dunia. Diberkati pelayanan saudara, dan Roh Kudus yang begitu setia menyertai saudara, melindungi, menguatkan, membela saudara sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang mau menerima berkat ini sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.